Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa channel Masjid Al-Arafida. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wassalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berkumpul kembali melanjuti daripada janji kami dari tim produksi channel Masjid Al-Araf Bekasi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang waktu lalu di part pertama, perjalanan spiritual seorang mualaf dengan Pak Budi Aratanto. Ya. Alhamdulillah beliau sudah ada di samping saya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar bener. Iya. Kita lanjut lagi nih. Siap. Perbincangan kita. Iya. Ada beberapa, bukan hanya beberapa sih, banyak komen juga dari vlog kita kemarin. Alhamdulillah. Semangat Pak Budi, semangat Pak Budi perjalanan itu. Akhirnya menimbulkan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sharing lagi pada pemirsa-pemirsa di rumah, yang moga-moga bisa menjadi suatu motivasi atau titik balik yang mana perkembangan perjalanan hidup kita pun makin baik lagi. Pertama tujuan kita kan kita mengharap ridho ilahi kan seperti itu. Untuk yang pertama ini saya langsung saja Pak, bisa diteruskan Pak perjalanan hidup ketika waktu sudah memeluk agama yang dipilih, yaitu agama Islam. Bisa diceritakan lagi Pak, gimana Pak perjalanan Bapak setelah itu? Oh, maksudnya setelah saya memeluk Islam, ya, betul. Mulai dari saya meranjak dewasa sampai saat ini gitu ya. Betul. Jadi perjalanan fakta nyata ini Pak. Wah, panjang juga ya jadi ceritanya ya. Ya oke lah. Kalau berkenan Pak ya. Oh siap. Ya oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dari beberapa pemirsa yang di luar dugaan juga nih dari saya nih brother. Dari awalnya waktu saya diminta untuk bercerita perihal saya di season pertama yang masalah ya, itu saya ya cerita apa adanya lah gitu, di luar dugaan saya. Begitu beberapa hari saya diberitahu kepada brother kita juga bahwa Pak, YouTube yang Bapak ceritakan itu tanggapannya sudah sekian ribu. Ya alhamdulillah. Saya jadi terkagum-kagum gitu ya. Dan akhirnya ya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih kepada pemirsa, terutama baik yang komentar. Komentarnya alhamdulillah mensupport semuanya brother. Betul. Mensupport semuanya ya, terima kasih pemirsa. Jadi ya itulah cerita awal mula saya dari balita ya sampai saya sudah dewasa. Dan yang pada saat itu brother, yang saya lupa menceritakan itu perihal saya waktu saya masih usia di bawah, belum masuk sekolah tuh brother. Ya kurang lebih sekitar usia 5 tahunan lah. Itu namanya kenakalan anak kali ya. Itu saya pada waktu itu tuh saya naik pohon mangga di perempatan jalan di kampung saya itu brother. Itu di situ ada itu sarang burung. Nah sarang burung tuh akhirnya saya mau ambil, saya naik pohon mangga itu. Ya namanya anak-anak dia nggak punya pemikiran bahwa dahan itu akan patah atau tidak gitu. Tujuannya saya mengambil sarang burung. Akhirnya patah itu dahan ranting mangga itu. Ya kurang lebih sekitar 4-5 meter. Jatuh ya? Jatuh itu. Subhanallah, saya dinyatakan sama nenek saya itu saya meninggal. Oh, di situ dinyatakan meninggal oleh nenek. Bahkan sama keluarga saya itu sudah dibawa ke dalam rumah, digelar di tikar itu, udah ditutup. Tubuh saya itu sudah ditutup pakai ini nih. Kalau orang Jawa bilang jarik itu. Jarik. Iya. Jarik, ya. Tetangga saya itu udah pada kumpul semua.
Saya sudah dinyatakan meninggal. Oh gitu. Ya. Terus yang terjadi gimana? Ya tidak lama, terus informasinya saya hidup kembali. Bisa hidup kembali. Iya. Itu di luar kemampuan manusia lah, itu lah Allah punya kuasa. Iya. Ngalamin mati suri. Iya. Saya baru ingat nih saya baru ingat bahwa saya dulu pernah mati, pernah meninggal. Iya. Dan karena masih anak-anak ya, saya nggak tahu peristiwanya saya meninggal ya, saya nggak ada memori itu. Hanya cerita aja bahwa kamu meninggal. Iya. Sudah meninggal. Nah dari situ saya tadi yang saya ceritakan pada sesi pertama, peristiwa-peristiwa yang unik-unik yang di luar nalar saya itu yang saya ceritakan di sesi pertama. Setelah kesini-sininya atau setelah dewasanya saya masuk Jakarta ini, brother. Setelah saya masuk Jakarta sudah bekerja, itu saya suka merenung tuh, kalau sudah pulang kerja itu suka merenung, atau mungkin ini dulu yang saya ceritakan sama apa cerita dari nenek saya yang disampaikan ke saya meninggal lagi. Itu saya mencoba menyimpulkan, oh berarti Allah ini masih memberi kesempatan saya yang kedua. Ya, memberi kesempatan saya untuk menjalankan atau melaksanakan kaidah-kaidah dalam Islam. Pada saat itu saya kalau waktu itu kan saya tinggalnya di Menteng Dalam. Di sana rumahnya yang saya kos itu juga dekat dengan masjid. Masjidnya Masjid Asyarif kalau nggak salah. Asyarif. Ya. Nah, saya suka ke situ, suka merenung. Cuman itulah karena mungkin saya waktu itu apa ya namanya, nggak ada hasrat untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Terus akhirnya perintah-perintah dalam Islam sendiri, sholat wajib dan sebagainya itu kadang terabaikan, brother. Oh, berarti dalam perjalanan waktu itu Bapak tidak menambah keilmuan Bapak pun kepada seorang guru. Iya, betul. Karena mohon maaf sebelumnya Bapak kayak semacam memberitahukan pada keluarga bahwa saya sekarang sebagai seorang Muslim atau teman-teman atau sebagai ada seorang satu acuan sebagai guru atau suri toladan pada waktu itu untuk dalam hal menjalani keagamaan Islam ini, nggak ada apa gimana? Ya memang pada waktu itulah suatu apa namanya ya, egoisme saya atau gimana itu mungkin katanya. Saya merasa Allah itu memberikan saya itu alam pikiran dan alam apa pikiran ini kepintaran untuk menganalisa semuanya. Jadi egois saya. Jadi saya merasa sih, wah, aku sudah diberi kepintaran pada Allah, ya udah belajar aja. Jalanin aja gitu ya. Kalau misalnya mentok di situ, ya tanyalah sama teman-teman. Itulah saya kelemahannya saya di situ, brother. Saya tidak mau belajar yang sengaja datang belajar secara formal perihal keislaman saya. Iya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol seperti ini, brother, saya seneng gitu loh. Oh, seneng ya? Iya, ngobrol seperti ini saya dapat ilmu. Tapi kalau secara formal duduk itu saya nggak bisa masuk malah. Iya. Itu proses kehidupan yang setelah saya masuk ke Jakarta. Ya itu tahun kurang lebih sekitar tahun 80-an 5 atau 86 lah saya masuk Jakarta itu. Terus nggak lama juga saya bekerja lah ya. Ya bekerja dalam artian ya, mungkin itu transisi kali. Percobaan saya hidup merantau di Jakarta dari Sumatera. Masuk ke dalam dunia yang apa namanya ibu kota. Iya, jadi orang kampung masuk ke kota. Jadi kayak ini ya, kayak apa terbelenggu sih enggak ya, bukannya kata dalam tempurung enggak. Saya berani gitu loh. Berani menginjakkan kaki ke Jakarta itu saya sudah bisa membayangkan lah gitu. Coba berjuang. Iya, makanya dari awal itu begitu seminggu saya brother. Seminggu saya di daerah Tebet itu. Saya mencoba untuk hidup. Jadi ya saya jadi tukang becak pada waktu itu. Waktu itu sudah becak. Tapi maaf, udah muslim ya? Oh, saya udah besar udah. Kan saya muslimnya waktu saya kelas 2 SMP. Oh iya. Ya, saya udah tamat SMA. Yang tadi, Pak. Nah, jadi untuk mempertahankan hidup orang saya dulu dari Sumatera ke Jakarta itu cuma dibekalin duit 86.000. Saya masih ingat itu. 86.000 pada saat itu. Ya akhirnya kan
untuk hidup ya nggak bisa. Ya ibaratnya ada orang yang keluarga yang saya tuju dulu di tempat itu kan. Jadi untuk tempat tinggal sementara saya masih numpang di situ. Ya tapi kalau untuk numpang terus kan jadi saya nggak enak kan. Akhirnya saya berusaha untuk menghasilkan uang. Saya jadi tukang becak 1 bulan. Seorang diri? Iya. Di ibu kota? Iya, jadi ada tukang becak di depan rumah itu kalau siang nganggur. Oh gitu? Iya. Udah becaknya saya yang make katanya. Asik juga. Saya tukang becak. Iya. Nggak tahan brother. Oh, nggak tahan, ya? 1 bulan. 1 bulan itu saya kena tipes. Oh sakit. Sakit jadi tipes. Tapi ya lumayan dapat duit lah, bisa buat jajan, buat makan. Buat hidup lah ya. Sakit tipes, ya istirahat. Ya pergi ke itulah cari obat di puskesmas itu. Ya sehat alhamdulillah. Tapi ngelamar kerjaan dulu pada waktu itu masih saya lakukan terus. Alhamdulillah dapat kerjaan saya di farmasi. Nah dari situlah saya sudah dalam artian itu sudah merasa menjadi generasi yang sudah mapan dan mandiri. Sukses. Ya punya penghasilan sendiri. Sudah ada pada saat itu kendaraannya dapat Vespa. Wah, udah geleleng deh. Oke, gradasinya jauh ya. Udah. Ketika ada di seorang tukang beca, di seorang karyawan dari perusahaan. Gajinya awal tuh 125 juta. 125.000. 125.000 1 bulan gajinya itu. Wah, sudah mulai geleleng. Nah, dari situ Pak Budi, maaf, ada satu pertanyaan yang kita akan coba tanyakan lagi nih. Dalam perjalanan hidup waktu ketika jadi tukang beca sehingga Allah angkat derajatnya menjadi seorang karyawan sebuah perusahaan farmasi ya. Di mana fungsinya keyakinan Bapak memilih sebagai seorang Muslim di situ? Apakah Bapak benar-benar bisa menjalankan prosesi sebagai seorang Muslim? Apakah memang ternyata Bapak dalam perjalanan itu udah benar-benar liar banget Pak? Maksudnya, saya nggak bisa. Apalagi Bapak sudah mengakui bahwa kesalahan keegoisan tersebut dengan mempelajari agama dengan sendiri segala macam. Akhirnya membuat Bapak ya merasa yakin. Apalagi ditambah lagi dengan suatu proses di mana adalah seorang pemuda yang pengen jadi jati diri, kan gitu kan? Iya. Diri. Bisa diceritakan gimana Pak? Ya itulah. Jadi kesempatan saya untuk setelah saya menjadi mualaf itu terabaikan. Terabaikan, betul-betul terabaikan. Karena ditambah lagi dengan merasa sombongnya saya, orang dari desa kampung masuk Jakarta, nggak lama di Jakarta nganggur, sudah dapat penghasilan bekerja. Duitnya pada saat itu ya kalau dengan gaji kalau sebulan itu ya bisalah sekitar sama yang lain-lainnya dapatlah 250.000 pada saat itu. Akhirnya yaitu yang dinamakan Islam KTP ya itu saya alamin betul. Islam KTP. Kalau ditanya ngisi datanya Islam, agama Islam. Sholat kalau ingat. Sholat kalau ingat. Yang dulu yang saya dapatkan masalah kulhu dan sebagainya itu lupa, brother. Hilang. Lupa. Akibat dari itu tadi, satu kesombongan saya karena sudah punya penghasilan. Hilang. Dari situ brother ya, dari farmasi dalam negeri, kalau istilahnya PMDN. Nggak lama, sekitar ya 1 tahun lebih lah gitu, hampir 2 tahun. Terus akhirnya saya masuk ke perusahaan farmasi asing atau PMA. Itu lebih mantep lagi, brother. Penghasilannya dari gaji yang 100 atau sekitar 200 berubah menjadi 425. 2 kali lipat. Iya. Di farmasi swasta itu. Di farmasi asing. Perjalanan keimanannya. Wah, udah rusak. Betul, brother. Saya ngalamin itu. Saya kalau ingat itu, Masya Allah. Betul. Apa yang orang itulah. Setelah saya menyadarin itu berarti manusia itu dalam posisi yang senang dunianya, lupa pada Allah.
Udah Allah kasih Iya. di genggaman. Betul. Jadi Dalam posisi kesusahan dan itu baru ingat itu manusia. Makanya dengan berjalannya waktu, ya pokoknya dunia sudah saya dapatkan pada waktu itu. Uang sudah banyak. Ya bukannya saya ini karena fakta yang saya alami, ya bukannya saya jadi ria, bukan ya. Ini fakta yang saya alami. Setelah saya bekerja di perusahaan asing, perusahaan Amerika itu, yang namanya setiap tahun itu perjalanan ke luar negeri dan sebagainya, itu saya nikmati. Saya dapat makin sombong lagi saya, makin egois, makin liar. makin liar. Udah lupa. Iya, yang namanya kalau maaf ya, kalau orang Jakarta nyebut daerah, salah satu daerah di Jakarta kota sana, itu pikirannya sudah, konotasinya sudah negatif. udah negatif untuk dunia malam ya. Itu saya nikmati dulu, saya laksanakan, masya Allah. Sampai yang namanya perjalanan ke luar negeri, ke Thailand dan sebagainya, itu pun saya nikmati, saya laksanakan, saya lakukan. Begitu liarnya, Pak. Begitu liarnya saya, karena kesombongan saya tentang dunia yang sudah saya dapatkan. Ya sudah, perjalanan sudah panjang lah, sampai saya saya pada saat itu sekolahnya saya baru mencapai tingkat SLTA, SMA. Bekerja di lingkungan seperti itu sampai saya mendapatkan prestasi itu, saya jadi district manager. District manager perusahaan susu untuk Jawa Barat. Di lain perusahaan. Di lain perusahaan. Pada saat itu perusahaannya perusahaan dari Denmark. Perusahaan susu. Susu untuk anak-anak tapi ya. Saya jadi district manager untuk Jawa Barat. Kantornya ada di Buah Batu di Bandung itu. Di situ. Nah, dari situ saya udah punya keluarga itu. Sudah punya keluarga. Sudah punya keluarga. Ya, akhirnya saya dari Bandung lahirlah anak saya kan, anak pertama saya. Terus tahun 9 berapa itu saya pindah kembali lagi ke Jakarta. Tahun 94 atau 96 lah gitu. Kembali ke Jakarta. Itu ya namanya uang itu masih saya miliki pada saat itu. Masih saya miliki. Terus dunia kenakalan itu juga masih saya lakukan. Saya sudah punya keluarga, masih saya lakukan. Terus akhirnya Jakarta masuk ke tahun 97 atau 9 berapa itu terjadilah kerusuhan. Kerusuhan Mei 98. Ya? Nah, itu akhirnya kan semuanya banyak yang collab ya, perusahaan-perusahaan pada saat itu. Nah, akhirnya pada waktu itu saya ditawarkan untuk pensiun dini. Nah, saya ambil itu. Saya berusaha sendiri. Saya usaha sendiri. Akhirnya dari pihak sebelah saya, istri tidak sanggup. Tidak sanggup menerima fakta bahwa suaminya dari seorang manajer ya. Mungkin kesimpulan saya ya, seorang manajer tiba-tiba merintis usaha yang dijalankan sendiri akhirnya nggak kuat. Terus akhirnya ya 98 akhir itu ya berpisahlah saya dengan keluarga. Terus akhirnya istri beserta anak saya kembali ke kampungnya, ke orang tuanya. Terus dari situlah saya hidup sendiri tuh. Oke. Hidup sendiri, berjuang semuanya. Terus akhirnya ya dunia saya pun tentang kehidupan saya perilaku saya belum berubah tadi. Belum berubah, makin menjadi-jadi malah makin menjadi-jadi. Jadi kesenangan udah dapet nih. Udah, ya. Kesenangan udah Allah kasih dari seorang hanya lulusan SMA sampai suatu jabatan lumayan tinggi lah di suatu perusahaan, dapat keluarga yang sudah bahagia awalnya, tiba-tiba Allah kasih lagi entah ujian entah apa gitu, berpisah lah. Tapi belum berubah nih. Belum berubah. Masih belum sadar itu.
Masih belum Ya, sadar kalau ya? saya simpulkan, saat ini saya menyimpulkan perilaku saya dulu itu belum sadar. Oh gitu. Memang masih ada keliaran-keliaran apa lagi nih kalau Ya boleh tahu? dalam artian itu. Tapi mohon maaf, yang bisa Bapak berikan aja ya, bukan nantinya takut ada apa-apa. Gitu. Gimana Pak? Ya artinya itu sebagian besar nih banyak orang kalau yang sudah mempunyai, khususnya ya perihal tentang kantongnya itu isinya tebal di Jakarta itu ya banyak yang saya lihat ya, itu banyak yang apa namanya, hidupnya itu Lupa diri. Karena saya ngalamin itu. Bener-bener Allah Iya, hilang jadi tuh bos. yang namanya pergaulan, ya maaf ya, kayak pergaulan bebas, mungkin yang namanya alkohol dan sebagainya, itu saya pernah ngalamin itu. Sampai mengalami itu. Nah, saking saya hidupnya karena seorang diri di Jakarta kan, kenal wanita, ya pada saat itu badan saya masih segar lah brother ya, masih segar katanya. Masih adalah yang namanya dulu saya pernah ikut belajar Baguslah olahraga ya. Di apa? Di Sanggar Pratiwi. Waduh, di Pasar Baru sana itu ada itu. Saya dulu pernah ngikut di situ. Sempet ngisuin ya. Karena badan masih seger kan, masih seger, penampilannya masih oke gitu. Diterima di sana, cuman saya lama-lama kok ini kayaknya nggak cocok nih. Akhirnya saya banting setir lagi keluar. Tapi yang namanya kehidupan saya itu ya masih belum, kalau saya sebutkan ya belum Islami lah. Memang tidak ada Pak bisikan-bisikan yang dulu yang Bapak harapkan. Itu ya. Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Pokoknya saya betul-betul mungkin Allah menguji, mungkin ya. Saya menyimpulkan sekarang ini Allah menguji saya. Memang kalau beberapa atau saya membaca-baca buku itu memang hidup itu kan selalu ujian kan ya. Uji. Nah, dari situlah saya dapat kenalan dengan seorang wanita lagi. Terus akhirnya menikahlah, namanya menikah siri. Lahirlah seorang anak. Itu pun saya nggak bertanggung jawab, dalam artian tidak bertanggung jawab itu tidak cawe-cawe untuk mengurus seorang anak. Saking itu saya tidak ya kalau saya katakan saya masih memikirkan, mengutamakan dunia, diri sendiri terutama ya. Betul brother. Jadi begitu lupanya, terus Allah kasih kemudahan, ketika hancur pun Bapak masih egois sekali Masih Pak. Egois sekali. Mikirkan diri sendiri Masih aja. Mikirkan diri sendiri. Lupa sekali. Yang namanya pengakuan Islam tuh saya hanya Islam KTP, betul-betul saya akui. Dan petunjuk-petunjuk dulu yang melalui, mohon maaf, bisikan-bisikan segala macam hilang tuh Pak. Hilang sama sekali. Dan Bapak tidak segera pun mencari guru untuk berkeluh kesah itu tidak ada. Nggak terpikirkan. Makanya itulah Allah masih sayang ke saya itu. Saya sudah begitu rusaknya lah kehidupan saya, kehidupan dunia saya, rusaknya. Dalam proses hidup itu untuk apa? Kalau saya pada saat itu kan ada usaha juga kan saya. Usahanya itu apa boleh katakan janjinya tidak sesuai. Apa yang saya janjikan itu tidak sesuai. Dan itu janji yang saya sampaikan itu pun apa namanya terhubung atau karena faktor pihak ketiga. Pihak ketiga tidak menjanjikan apa yang dijanjikan, tidak laksanakan. Saya pun saya sampaikan ke nasabah saya atau klien saya bahwa ini tidak terlaksana. Kecewa kan? Akhirnya saya dilaporkan ke polisi. Saya dilaporkan ke polisi dan akhirnya diproses hukum. Oh gitu. Saya alamin, brother. Saya alamin. Proses hukum pengertiannya sampai ke pengadilan, sampai di Cipinang saya, brother. Oh, alumni juga Pak. Dan ya dari situlah saya sadar. Saya sadar di Cipinang itu, saya nggak lama di situ, hanya berapa 8 atau 10 bulan. Dan saya ketemu dengan beberapa, ada dua orang kondang
Oh, Yang sekarang orang kondang. jangan disebut lah. Ya, disebut orang lah. kondang. Sekarang ini, tapi Dulunya yang belum satu itu. udah meninggal. Satu udah meninggal ya. Ya, sama bareng sama saya di situ, bertiga saya ini. Oh iya iya. Ya. Nah, dari situ saya baru sering merenung. Allah kasih tempat Iya. masuk Iya, untuk menyadarkan pondok. untuk menyadarkan saya itu berat. Oh, ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Untuk sorry sebelum kita melangkah ke situ, kalau boleh tahu Pak, Bapak tadi bicara ke saya masalah rusak. Seberapa rusaknya sih Pak? Sampai Bapak jauh banget setelah Bapak genggam itu hidayah Allah, tapi akhirnya Bapak bisa hilang sama sekali. Iya. Pada saat itu saya nggak sadar, brother. Tidak sadar kalau saya itu rusak. Jalan yang saya laluin itu jalan yang tidak diredoin, itu saya waktu itu nggak sadar. Saya mengatakan saya rusak saat itu, ya sekarang ini setelah saya kembali ke ajaran Islam. Baru saya, oh berarti pada saat itu tuh saya tuh udah rusak, udah bejat. Baru sadar saya di Cipinang itu. Oh iya iya. Cipinang. Gimana prosesnya tuh Pak? Ya artinya saya karena kemenyendirian itu ya, oh berarti ini banyak orang yang saya rugikan ini. Banyak orang yang Ya, dirugikan. banyak orang yang saya jolimin. Banyak orang yang dizolimi. Dari situ saya sadar, ini kalau saya teruskan lagi, saya malah nggak ini. Akhirnya itulah Allah memberikan titik balik saya Iya iya. untuk kembali ke Islam. Oh. Dari situlah begitu saya keluar, selesai saya menjalankan studi di Cipinang itu, itu dari situ saya mulai menenangkan jiwa ya, usaha yang benar, terus kembali mencoba yang walaupun saya bisanya menghafal ayat-ayat Al-Quran itu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, itu masih jadi andalan saya itu. Sholat yang dulu pernah saya pelajarin sendiri, saya jalankan lagi. Ya setelah kesini ya alhamdulillah saya setelah menemukan kembali, brother, Islam saya itu kembali lagi. Alhamdulillah. Memang perundang-perundangan apa nih Pak kira-kira yang Bapak dapat di Cipinang waktu itu Pak? Ya kalau di Cipinang itu kan, Jadi bentuk sentuhan-sentuhan Allah apa yang Bapak ya rasakan? kalau di Cipinang itu ya, kalau saya sih ini fakta yang saya alami ya. Jadi ini saya bukannya menceritakan aib pengelola atau bukan, enggak lah. Ya intinya itu kalau di Cipinang itu memang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore warga binaan itu diberi kebebasan untuk bersosialisasi di situ. Yang Islam pun di situ juga disediakan masjid. Kalau yang non Islam juga di situ disediakan tempat untuk beribadah, menurut mereka juga ada. Nah saya itu lagi kejelekannya saya itu ada ke waktu untuk memperdalam Keluasan waktu. Iya, untuk memperdalam Al-Quran yang sudah ditemenin dengan yang saya sebut tadi itu, yang sekarang menjadi orang kondang itu di bidang keagamaan. Iya. Saya nggak pergunakan itu. Ya hanya kalau pagi diajak ke masjid yang ada di Cipinang itu, kita pergi di situ duduk ngobrol gitu. Saya nggak pergunakan itu kerugian saya. 10 bulan tidak saya pergunakan, padahal kerjaan yang lain tidak ada. Yang ada hanya untuk membersihkan atau untuk membina dirinya sendiri, tidak saya pergunakan. Itu saya menyesal setelah saya menjalani kehidupan. Penyesalan yang selanjutnya Ya, nih Pak ya. menyesal saya tidak menggunakan waktu itu. Saya sangat rugi. Nah setelah kembalinya itu ya saya kembali ke menjalankan sholat, terus yang menjalankan sholat terus ya berperilaku yang sesuai dengan ajaran ya, dengan ajaran. Terus akhirnya saya ya mungkin belum lama lah, brother, ketemu dengan brother kita ini, mulai belajar rajin
ke masjid. Nah itu selama COVID kemarin tuh saya, nah ini kembali lagi nih dari perilaku saya yang sudah baik tadi tuh, yang apa namanya, mimpi-mimpi yang seperti dulu hadir kembali, dimunculkan lagi sama Gusti Allah. Hadir lagi. Yang hadirnya itu apa, brother? Dalam aku bermimpi itu, dalam mimpiku itu ada burung Raja Wali besar sekali. Itu mencelok di pundakku ini. Begitu mencelok, celak, itu kepala saya itu di ini, otak ini dipatulingin. Nah setelah itu bangun saya merenung. Oh, ini berarti pikiran-pikiran keegoisan diri dicuci harus Allah dibuang melalui mimpi saya itu. Akhirnya alhamdulillah sholat 5 waktu saya sudah tertanam lagi. Ya alhamdulillah. Sudah artinya itu ya ujian-ujian yang saya alami saat itu sudah saya tinggalkan semua. Mulai menata sudah kehidupan kembali, dengan sudah baik. Ingat kembali kepada yang anak yang selama ini saya abaikan. Oh alhamdulillah. Ya mulai dari lahir sampai sekarang udah dewasa. Jadi ya dalam hal ini, kesempatan sekali ini saya mencobalah untuk menyampaikan mohon maaf kepada rekan-rekan saya yang selama ini saya zolimin, kepada anak saya yang selama ini saya abaikan. Iya. Bahkan saya tidak merasa turut serta membimbingnya. Itulah ketersesatan saya, brother. Jadi dari dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besar kepada anak saya, kepada orang-orang yang saya zolimi. Iya. Saya udah nggak kuat, brother. Dan bantu saya, brother. Iya. Untuk kembali ke Islam. Salam. Saya ingin melaksanakan sisa-sisa hidup saya ini, brother. Iya. Untuk kembali ke Islam. Insyaallah. Usia saya sekarang sudah masuk 60, brother ya. Jadi kalau tinggal sisa waktu akan saya pergunakan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, brother. Iya. Mohon tolong saya dibantu. Insyaallah. Saudara-saudaraku Punya semua. tisu, brother. Pada siapa saja saya mewakili daripada saudara kita Pak Budi Hartanto. Beliau sudah menceritakan tentang perjalanan beliau, yang mana kesempatan ini pula saya berharap kita sesama muslim, kepada siapa saja saudara-saudaraku yang pernah berhubungan dengan Pak Budi Hartanto, yang pernah dizolimi, dibuat salah, dibuat sakit hati, saya hanya menghimbau untuk kita maafkan. Barangkali Pak Budi ada lagi yang mau diucapkan, disampaikan? Ya, saya rasa cukup, brother ya. Cukup ya. Jadi intinya satu, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabat saya yang selama waktu itu saya jolimin, terus kepada anak saya yang selama ini saya abaikan dan sekarang sudah beranjak dewasa. Insya Allah dalam waktu yang Allah izinkan saya akan kembali ke anak saya yang selama ini saya tinggalkan. Terus yang berikutnya mohon saya dibantu, brother, untuk ilmu, mempelajari ilmu Islam,
dan tolong tegur saya kalau seandainya saya menyimpang sesuai dengan ajaran Islam. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saudaraku semua, sesungguhnya apa sih fungsinya Gusti Allah pada kita? Pemilihan keyakinan kita terhadap sebuah agama itu sebenarnya adalah berfungsi dalam hal penataan kehidupan kita. Fungsi kita sebagai manusia antara dengan manusia, dan fungsi kita manusia dengan Khaliknya. Alhamdulillah, semoga perjalanan-perjalanan dari Pak Budi Hartanto yang sudah diciptakan memberikan motivasi pada kita. Sesungguhnya ketika seseorang yang sudah menerima hidayah pun butuh suatu lingkungan, butuh suatu tempat, butuh suatu guidance yang mana untuk memperkuat keimanan kita, sehingga keimanan kita pun itu membawa kita kepada perjalanan hidup yang kita harapkan lebih baik. Tapi bagi barang siapa yang sudah menjalankan kehidupannya, ternyata dalam perjalanan hidupnya ada alar melintang, kerikil-kerikil yang itu bahkan bongkahan-bongkahan batu besar yang menghalangi kita. Sesungguhnya kita kembali, kita minta pada Gusti Allah untuk kita bisa kembali. Alhamdulillah hidayah ini diambil lagi pada saudara kita, Pak Budi Hartanto. Dan semoga hidayah-hidayah ini terus kita ambil pada saudara-saudaraku semua, termasuk diri saya sendiri. Sekali lagi saya memohon kepada saudara-saudaraku semua, maafkanlah Pak Budi Hartanto. Maafkanlah bagi pada siapa-siapa saja yang sudah merasa dizolimi, dibuat sakit hati dan segala macam. Sesungguhnya kita saling memaafkan, itu pun suatu kebaikan yang lebih dari Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan sekali lagi pada saudaraku semua termasuk diri saya sendiri, yuk kita bareng-bareng kita membantu saudara-saudara kita yang mualaf, saudara-saudara kita yang sudah muslim pun kita bersama-sama berjuang, karena sesungguhnya setan itu, iblis itu lebih sabar dari kita untuk menggoda kita. Berarti kita pun harus sabar menjalani itu semua. Terima kasih. Kita berjumpa kembali ke depan dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.